membayangkan sebuah danau seluas lautan, berkabut tebal, dan terkenal dengan legenda kunonya. Pada 18 Juni 2018, sebuah kapal penumpang bernama KM Sinar Bangun berangkat dari Pelabuhan Simanindo menuju Tiga Ras Danau Toba, Sumatera Utara. Hanya butuh 50 menit perjalanan, tetapi kenyataannya banyak penumpang tidak pernah kembali. Apakah ini sekadar kecelakaan biasa, atau ada misteri yang tak terjelaskan di baliknya? Mari kita telusuri jejak hilangnya KM Sinar Bangun yang hingga kini menimbulkan tanya. Danau Toba bukan sembarang danau. Dengan panjang sekitar 100 km dan kedalaman lebih dari 500 meter, ia adalah danau vulkanik terbesar di dunia. Masyarakat Batak menyebutnya sebagai danau yang hidup, dikelilingi cerita mistis mulai dari naga penjaga hingga legenda putri ikan. Arus airnya kadang tenang, kadang ganas tanpa peringatan. Kombinasi mitos dan kondisi alam inilah yang membuat setiap kejadian tragis di Toba selalu dihubungkan dengan hal-hal gaib. Dan hilangnya KM Sinar Bangun menambah daftar panjang kisah misteri di danau ini. Senin sore, 18 Juni 2018. Kapal kayu bermotor KM Sinar Bangun berangkat dari Pelabuhan Simanindo sekitar pukul 17.30 WIB. Kapal itu seharusnya mengangkut maksimal 43 penumpang dan beberapa sepeda motor. Tetapi menurut investigasi, jumlah penumpang sebenarnya diperkirakan di atas 180 orang, jauh melebihi kapasitas. Cuaca awalnya cerah, namun langit mendadak menghitam. Angin kencang datang bersama gelombang besar. Sekitar 30 menit setelah berlayar, kapal oleng dan tenggelam di perairan dalam hanya beberapa ratus meter dari jalur pelayaran biasa. Balik! Terjun! Balik! Tim SAR langsung melakukan operasi. Namun pencarian berlangsung sangat sulit. Badan kapal tidak ditemukan selama berhari-hari, bahkan setelah penyelam dan peralatan canggih dikerahkan. Arus di dasar danau begitu kuat dan gelap, seolah menyembunyikan bangkai kapal. Akhirnya, dengan teknologi multibim sonar, posisi kapal terdeteksi di kedalaman sekitar 450 meter, lebih dalam dari banyak danau di dunia. Kedalaman ekstrem itu membuat evakuasi mustahil. Hingga kini, ratusan korban diperkirakan tetap berada di dalam kapal, menjadikannya salah satu tragedi perairan paling mematikan di Indonesia. Secara resmi, Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) menyimpulkan kelebihan muatan, cuaca buruk, dan pelanggaran standar keselamatan menjadi penyebab utama. Kapal tidak dilengkapi manifest penumpang, pelampung, dan peralatan keselamatan memadai. Namun, bagi banyak orang, penjelasan ini belum memuaskan. Bagaimana bisa peringatan cuaca ekstrem tidak sampai? Mengapa jumlah penumpang jauh melebihi kapasitas tanpa pengawasan? Pertanyaan-pertanyaan ini memunculkan berbagai dugaan lain. Beberapa warga dan netizen meyakini ada sisi lain. Kisah lama menyebut adanya penjaga Danau Toba yang marah jika aturan adat dilanggar. Pada hari kejadian, kebetulan bertepatan dengan periode ramai wisatawan dan pesta budaya,
sehingga muncul spekulasi bahwa alam menuntut korban. Ada yang menduga kapal sengaja dibiarkan beroperasi meski tahu kapasitas berlebih demi keuntungan cepat. Beberapa ahli geologi menduga adanya kantong angin kencang yang muncul mendadak akibat perbedaan suhu air dan udara. Semua teori ini menambah lapisan misteri. Meski tidak semua bisa dibuktikan, kisahnya tetap hidup di benak masyarakat. Tragedi KM Sinar Bangun bukan hanya cerita duka, tetapi juga pelajaran besar tentang keselamatan transportasi air. Pemerintah kemudian memperketat aturan manifest dan kapasitas kapal di seluruh danau wisata Indonesia. Namun, bagi keluarga korban, luka ini takkan hilang. Jadi, apakah hilangnya KM Sinar Bangun hanya kebetulan? Atau ada sesuatu yang lebih dalam di balik Danau Toba yang tenang, namun penuh rahasia? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Apakah ini murni kecelakaan? Atau misteri yang tak akan pernah terungkap?